Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wahyu Artono dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Pengertian struktur dan fungsi tubuh tumbuhan adalah tampilan fisik tubuh tumbuhan. Tampilan fisik tubuh tumbuhan ini dapat berupa bentuk luar morfologis dan bentuk dalam anatomis. Bentuk luar morfologis tubuh tumbuhan mudah dikenali dan diamati dari penampakan bagian tubuh tumbuhan tersebut. Sedangkan untuk mengetahui bentuk dalam anatomis tubuh tumbuhan dapat terlihat jika telah melalui proses pembuatan sayatan tipis yang kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop. Jaringan tumbuhan terdiri dari epidermis yang berfungsi untuk melindungi jaringan parenkimia yang berfungsi sebagai dasar untuk jaringan lainnya. Jaringan penguat yang terdiri dari sklerenkimia dan kolenkimia, dan jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Jaring-jaring tersebut kemudian akan menggunakan organ seperti akar, batang, daun, dan buah. 1. Struktur dan fungsi akar-akar merupakan bagian bawah tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Beberapa tumbuhan ada yang memiliki akar tumbuh di udara. Bentuk dan struktur akar sangat beragam. Keadaan ini berkaitan dengan fungsi akar sebagai penyimpan cadangan makanan, akar sukulen, akar napas, dan akar rambut. Asal akar adalah dari akar lembek radik pada dikotil akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Pada monokotil akar lembaga mati, kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Akar monokotil dan dikotil ujungnya dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra yang berfungsi melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Sel-sel kaliptra ada yang mengandung butir-butir amilum dinamakan kolumella. Contoh tumbuhan yang berakar serabut adalah tumbuhan monokotil yaitu padi, jagung, dan rumput. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu adalah tumbuhan dikotil seperti mangga dan kacang tanah. Fungsi akar pada tumbuhan yaitu untuk mengikat tumbuhan pada tanah, dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air, garam-garam, mineral, mencegah terjadinya erosi, akan mampu menahan tanah dari derasnya aliran air, dan lain-lain. 2. Struktur dan fungsi batang. Batang termasuk organ pokok pada tumbuhan. Selain akar dan daun, organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang secara bersama-sama melakukan fungsi khusus. Bagian tanaman yang menghubungkan antara akar dan daun disebut batang. Cabang batang tanaman disebut ranting. Bagian ujung batang terdapat sel-sel yang selalu membelah disebut titik tumbuh. Pada umumnya batang berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi batang sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara dari akar, memperluas tajuk tumbuhan untuk efisiensi penangkapan cahaya matahari, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, efisiensi penyerbukan, dan membantu pemancaran benih pada tumbuhan tertentu sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya berupa umbi atau rimpang. 3. Struktur dan fungsi daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berwarna hijau. Meskipun tidak semua daun berwarna hijau, daun menempel pada batang dengan menggunakan tangkai daun. Tangkai daun di dalam daun bercabang membentuk seperti jala. Tumbuhan seperti rumput dan jagung tidak memiliki tangkai daun. Daun pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi, antara lain tempat berlangsungnya fotosintesis, terutama pada bagian daun yang mengandung klorofil. Tempat pertukaran gas pada permukaan daun. Terdapat stomata untuk respirasi. C. Mengeluarkan kelebihan air melalui transpirasi. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi sebagai penarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak kaliks, dan mahkota korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari, alat kelamin jantan, dan putih kelamin wanita. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu disebut bunga
bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian disebut bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunganya, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun, kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Struktur dan fungsi buah dan biji. Pada bunga yang telah mengalami proses penyerbukan sampainya serbuk sari ke kepala putik, maka serbuk sari akan terhisap dan menuju ke bakal buah sehingga terjadilah proses pembuahan fertilisasi, yaitu proses meleburnya inti sperma dengan inti sel telur yang menghasilkan zigot. Pembuahan akan mengakibatkan bakal buah menjadi buah dan bakal biji menjadi biji. Kadang-kadang zigot akan berkembang menjadi lembaga dan menjadi tumbuhan baru. Pada saat itu benang sari, mahkota, dan kelopak mulai gugur. Pada bunga yang telah mengalami penyerbukan akan diikuti proses pembuatan sehingga terbentuk buah. Buah sejati yaitu jika buah berasal dari bakal buah, contoh buah mangga, buah pepaya, rambutan, dan lain-lain. Buah tidak sejati atau semu yaitu buah yang dibentuk dari selain bakal buah, misalnya dari kelopak bunga, tangkai bunga, atau daun bunga yang berubah menjadi buah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.